Yang mau mendekat boleh. Ya. Jadi Supaya yang enggak, paling tinggi, paling besar ini adalah Jabal kena Sur. black ini. Di atasnya Dia sebelah sini terdapat berdirinya. Gua Sur. Jadi Bapak dan Ibu. Masnya di belakang sini, belakang. supaya nggak melawan matahari. Tuh backgroundnya cakep. Nah, Jadi Bapak dan Ibu, perjalanan ini diniatkan napak tilas perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan bagaimana dulu Rasulullah naik ke atas gunung malam-malam tanpa senter ya, bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau pakai senter ketahuan sama yang ngejar ya, kafir Quraisy. Jadi di atas sana, disitulah kalau di Indonesia sering dikisahkan sama ulama-ulama kita, laba-laba bikin sarang, ya, burung bikin sarang di depan untuk menutupi jejaknya Rasulullah bersama sahabatnya yang sedang bersembunyi di Goa Sur ya. Penjelasan lebih lanjutnya kita lanjut di bis nanti. oke. Kalau di sini tidak boleh lama-lama. Oke. Sopirnya mesan ya. Oke, siap. Takut ada polisi kena tilang. Makasih. Jadi, monggo yang mau foto-foto kita bantu. Sampai di Jabal Masya Allah ya. Apa itu? Kita ke dasar. Gak ada lah yang. Ayo Uti, kita di mana Uti? Di Jabal Sur. Jabal Sur bersama Ibu Tika yang penuh senyum dan baik hatinya. Agar mudah dipahami atau dimengerti, saya urutkan sedikit dari awal kisah perjalanan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kenapa Rasulullah hijrah? Yaitu yang pertama adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah karena dakwahnya Rasulullah Shallallahu sulit sekali diterima di kota Mekah ini. Hanya sebagian kecil yang ikut beriman ya, dan kaum muslimin ataupun yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya terzolimi di kota Mekah ini ya, terzolimi, makanya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Awalnya Rasulullah sempat juga hijrah ke kota Taif, berdakwah di kota Taif, di tempat Rasulullah menghabiskan masa-masa kecilnya, namun di sana juga ditolak ya. Makanya kaum kafir Quraisy ya, Kamis pagi itu berkumpul bersama pembesar-pembesar Quraisy dari segala suku, berkumpul di tempat yang namanya Darun Nadwa ya. Darun Nadwa, dar artinya rumah atau gedung, dan Darun Nadwa adalah balai pertemuan. Kalau kita di Indonesia ya, convention hall, balai pertemuan, Darun Nadwa. Lalu siapa yang menjadi pimpinan sidangnya? Namanya Umar bin Hisam. Ada yang tahu di sini Umar bin Hisam? Enggak. Masa? Beneran. Nah, iya betul, ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisam. Dan Rasulullah sempat berharap ya kepada Allah agar agama Islam ini ditolong oleh dua Umar. Nah, salah satunya Umar bin Khattab, salah satunya juga Umar bin Hisam. Namun cuma satu yang masuk menjadi penolong agama Allah. Yakin tidak tahu Umar bin Hisam? Nah, kalau saya kasih tahu nama kerennya Abu Jahal. Iya. Ya. Nah, itu kalau di Facebook, Instagram, itu di TikTok Abu Jahal. Bin Hisab, dihisab namanya. Nah, jadi pimpinan sidangnya adalah Abu Jahal. Tempat mereka musyawarah sampai Ketua MK-nya lah ya. banyak sekali masukan-masukan usulan ya. Dan ada yang ingin mengasingkan Rasulullah ke negeri yang jauh ya, agar
tidak lagi berdakwah di kota Mekah karena mereka sudah merasa terusik dengan dakwahnya Rasulullah yang sekian hari makin banyak, maka ada yang ingin mengasingkan. Namun mereka tidak setuju. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orangnya karismatik, dimanapun beliau berada pasti akan banyak pengikutnya. Nanti takutnya di negeri yang jauh Rasulullah banyak pengikutnya akan datang kembali ke kota Mekah untuk menyerang mereka. Banyak sekali usulan-usulan, namun pada intinya poinnya keputusan akhir adalah menghabisi Rasulullah. Sudah dibujuk dengan harta, tahta, wanita, namun tidak bisa dibujuk Rasulullah. Kalau tidak bisa dibujuk maka dipukul, tidak bisa dirangkul maka dipukul. Jadi keputusan terakhir adalah menghabisi Rasulullah. Namun mereka masih berselisih siapa yang akan menghabisi Rasulullah. Karena kalau dari satu kabilah yang menghabisi pasti akan dibalas kembali sama kabilahnya Rasulullah ya. Dan mereka berani mengusik Rasulullah karena Rasulullah sudah ditinggal oleh paman Rasulullah, yaitu Abu Talib ya, yang sangat disegani di kota Mekah. Setelah paman Rasulullah wafat, Abu Talib, maka beranilah penduduk Mekah mengusik atau makin jadi semakin berani menzalimi Rasulullah. Jadi diputuskanlah dari setiap suku dikeluarkan satu anak muda yang kuat, yang pandai berpedang untuk sama-sama menghabisi Rasulullah. Jadi setiap suku mengeluarkan satu anak muda. Nah, jadi kalau dari semua suku mengeluarkan, maka tidak ada yang akan dibalas karena sama-sama membunuh. Kalau semua membunuh, tidak ada yang akan dibalas. Maka rapatnya Kamis pagi, siangnya dapat keputusan kapan eksekusinya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, nanti malam masuk malam Jumat ya. Namun Rasulullah juga tidak kalah hebat ya, langsung datang pengawalnya memberi kabar, yaitu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memberi kabar untuk segera berangkat berhijrah. Maka Rasulullah datang ke tempat sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani berhijrah. Sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq ini udah lama sekali menunggu ya, menunggu untuk diajak berhijrah karena udah siap sedia. Sebenarnya Rasulullah bisa saja hijrah sendiri, berangkat sendiri. Lalu kenapa harus ditemani Abu Bakar? Untuk menjadi pelajaran buat kita bahwa pentingnya seorang sahabat. Jadi kalau Rasulullah pengawalnya kan banyak, malaikat Jibril ya, bahkan bisa kalau mau bisa ngajak malaikat Israel ya. Namun beliau tetap memilih sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Jabal Sur. Itu adalah strategi daripada Rasulullah. Padahal kalau ke kota Madinah ini berlawanan arah ya, dari Jabal Sur, kota Mekah, Jabal Sur dan kota Madinah ini berlawanan arah, bukan satu arah. Jadi sehabis Isya Rasulullah biasanya tidur ya, biasanya tidur habis Isya, nanti bangun jam 1, jam 2 ya. Dan tidur yang paling bagus itu adalah memang habis Isya ya, habis Isya kualitas tidur yang paling bagus. Dokter juga menyampaikan tidur itu bukan lamanya melainkan kualitasnya ya. Jadi Rasulullah biasanya tidur habis Isya nanti untuk mudah bangun sholat malam. Habis Isya tidur, bangun jam 1 baru keluar rumah. Itu
menuju Goa Sur. Namun sebelum Rasulullah keluar dari rumahnya Rasulullah itu sudah dikelilingi oleh pemuda-pemuda tadi dari setiap suku yang ingin menghadap patung, ya, terdiam layaknya patung, tidak bergerak dan tidak melihat Rasulullah keluar. Bahkan dalam riwayat Rasulullah sempat mengambil pasir lalu menyiramkan ke kepala mereka. Dan setelah Rasulullah pergi berangkat, barulah mereka sadar, dan ketika memegang kepala mereka heran kenapa kok bisa ada pasir di kepala. Rasulullah keluar berangkat bersama sahabatnya menuju Goa Sur. Lalu pemuda tadi masuk ke dalam rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang didapati di dalam rumah, di tempat tidur Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abdul Muttalib, ya, sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggantikan posisi tidurnya Rasulullah sekaligus memakai selimutnya Rasulullah, dan itu adalah sudah disepakati bersama Rasulullah. Disuruh menggantikan posisi tidurnya sekaligus menggunakan selimutnya Rasulullah. Untung anak muda tadi sebelum menebas itu membuka selimut dulu. Jadi setelah membuka selimut ternyata bukan Rasulullah. Maka mereka bertanya, "Ya Ali, mana Muhammad?" katanya. "Mana saya tahu," kata Ali, kan. Dan Sayyidina Ali juga diperintahkan oleh Rasulullah selain mengganti posisi tidur, juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang titipan penduduk kota Mekah, ya, atau kaum kafir Quraisy. Karena mereka benci terhadap Rasulullah, mereka memusuhi dakwahnya Rasulullah, namun barang-barang berharga mereka tetap mereka titipkan di Rasulullah, ya. Nah, itu anehnya orang Quraisy Mekah, ya. Kenapa? Karena Rasulullah ini digelari Al-Amin, ya, orang yang sangat amanah, orang yang sangat jujur, ya. Jadi dari sebelum turunnya wahyu, Rasulullah memang sudah dapat gelar Al-Amin dari penduduk kota Mekah. Makanya walaupun mereka memusuhi, tidak menerima dakwahnya, bahkan ingin menghabisi Rasulullah, mereka tetap menitipkan barang-barang berharga mereka. Lalu Rasulullah naik ke Jabal Sur, 3 hari 3 malam di atas, baru berangkat menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita skip sedikit kisah perjalanan hijrah, insya Allah nanti dilanjutkan karena kita mau memasuki tanah Arafah.